Saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi, di mana kala itu Uni Soviet mati-matian mempertahankan satu kota bernama Stalingrad dengan cara terus-menerus mengirim pasukan tentaranya supaya Jerman tidak berhasil menguasai kota tersebut. Beneath the Nazi jackboot. Dan kisah akan berfokus kepada satu di antara banyaknya tentara tersebut bernama Vasily yang saat ini sedang menyeberang menuju kota Stalingrad, dan para rebana semua sudah bisa merasakan adanya adrenalin saat tentara Jerman mulai menghujani mereka dengan bom untuk mencegah mereka semua lewat. Setibanya di kota Stalingrad, kini Vasily harus menjadi pendamping temannya yang karena ia tidak kebagian senjata yang pada adegan ini mereka berhasil ditumbangkan dengan waktu yang sangat singkat sekali. Tak lama muncullah tentara bernama Danilov yang terjebak di lokasi ini, di mana ia berusaha menembak tentara Jerman dari kejauhan. Yang pada saat ia berusaha membidikan senjatanya, sadarlah Vasily yang ternyata masih hidup, yang berpura-pura sudah mati. Dan disinilah kita akan diperlihatkan bakat Vasily yang sejak kecil sudah belajar menembak. Dengan dibekali bakat yang mumpuni, dia berhasil menumbangkan 5 tentara Jerman dengan bidikan yang tepat dan akurat tanpa meleset sedikit pun. Anjay. Entah hanya kebetulan atau memiliki bakat dalam menembak, pada momen itulah Danilov yang menjadi satu-satunya saksi langsung menuangkan kekagumannya dalam sebuah tulisan yang menurut Vasily agak berlebihan. I think Comrade Commissar's been overgenerous. Jenderal pun mengirim orang baru sekaligus akan memimpin pasukan untuk mengatasi masalah ini. Ia bernama Khrushchev karena jenderal merasa resah akan kegagalan pasukan pertamanya yang kini sedang terdengar pada telinga rakyat, cemas akan sukarelawan yang tiba-tiba mundur tidak mau ikut berperang. Dan pada momen inilah Daimana Danilov izin berbicara bahwa rasa percaya diri manusia dapat dipulihkan oleh sosok pahlawan yang membawa inspirasi dan membangkitkan semangat jiwa, dan sosok itu tak lain adalah Vasily. Our heroes. Here's the evidence. 11 dog tags retrieved by sniper. An example to us all. Ashley's item kills his 30 seconds. I'm famous! I'm famous! We're famous! I'm famous! Dalam waktu singkat, Vasily yang kini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, tidak terkecuali di kalangan tentara yang awalnya cerita ini dilebih-lebihkan oleh Danilov. Namun karena pada dasarnya Vasily memang jago menembak dan berbakat dalam menjadi seorang sniper, sosok kepahlawanan pun akhirnya benar-benar melekat pada dirinya dan dinobatkan sebagai sniper terbaik saat ini. Berkat kepopuleran dan kehebatannya dalam menembak, kini Vasily selalu disambut hangat oleh semua orang, termasuk oleh satu warga sipil ia bernama Sasha dan si ibu, di mana pada saat itu Vasily bertemu dengan salah satu tentara wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Ia bernama Tania. She used to take care of Sasha when I worked at the factory. Your picture in the paper. Thank you. Oh, tell me. No, that just one.
Scene berpindah kepada seorang jenderal dari Jerman di mana sang jenderal menunggu seseorang di mana ia merupakan seorang sniper yang sengaja ia datangkan untuk menghadapi si penembak jitu alias Vasily yang kabarnya merupakan sniper handal. Ia bernama Mayor Koenig yang didatangkan langsung dari sekolah khusus militer I'll fix it. khusus He's the one sniper. who finds me. He's managed to lead us to victory. Hingga pada suatu ketika Mayor Koenig pertama kalinya bisa berhadapan langsung dengan Vasily, di mana Mayor Koenig berhasil menumbangkan dua rekan Vasily. Untungnya Vasily masih di tayungan. Jikalau saja tentara Jerman tidak menjatuhkan bom, mungkin Vasily juga akan menjadi korban ketiganya. Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily langsung berbicara kepada Danilov terkait musuh yang ia hadapi barusan bukanlah seorang penembak biasa, di mana Vasily yang merupakan tentara biasa yang bisa menembak secara akurat pun merasa terbebani akan sosok kepahlawanannya, dan di waktu yang tepat muncullah Kulikov yang merupakan sniper senior dan berpengalaman yang akan menjadi rekannya. From now on, he'll go with you everywhere. Vasily yang saat ini tidak enak hati pun terpaksa harus muncul di pertemuan para petinggi yang di situ ada Khrushchev yang membangga-banggakan dirinya alias membangga-banggakan Vasily yang faktanya Vasily tidak sehebat apa yang orang pikirkan, bahkan sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan Mayor Koenig yang merupakan sniper yang handal. Forgive me. Singkat cerita, Vasily dan Kulikov sudah berada di zona merah, di mana itu merupakan titik yang sering musuh lewati. Dengan menumbalkan satu tentara Jerman, akhirnya Mayor Koenig berhasil mengetahui lokasi Vasily saat ini berada. Sebagai sniper yang lebih berpengalaman, Kulikov mengecoh lawannya dengan menggunakan helm yang digantung untuk memancing musuh keluar. Karena Mayor Koenig jauh lebih berpengalaman, ia menyadari itu merupakan sebuah trik. Sehingga ketika Kulikov dan Vasily yang menyadari tidak ada musuh di lokasi tersebut, memutuskan untuk pindah lokasi dan... Seperti yang kita tahu bahwa keterlibatan Mayor Koenig dalam perang ini hanya untuk menyingkirkan Vasily, Mayor Koenig segera berbaur dengan masyarakat dengan menengkati Sasha si bocil sehingga Mayor Koenig bisa mendapatkan titik atau lokasi yang sering Vasily lewati. Then he goes out from the workshop. I know him well, Vasily Zaitsev. Gara-gara si bocah yang ololeho cek paribasan mas si bujul gecan buluan. Terlalu terbuka kini Mayor Koenig mengetahui jalur yang sering Vasily lewati. Dan kini Vasily harus terjebak dari bidikan si Mayor yang sudah menunggu kemunculannya yang akan keluar dari dalam pipa. Ya, Vasily kini berada di posisi tidak aman di mana senjatanya terlempar akibat tembakan dan terpaksa ia harus terjebak dalam bidikan Mayor Koenig. Sehingga yang bisa Vasily lakukan hanyalah berlindung sambil untuk mengambil senjatanya. Saat Vasily benar-benar kebingungan, muncullah Tania, yaitu tentara wanita yang kemunculannya sempat akan membawa beban saja, tapi justru kedatangannya membuat Vasily selamat dan berhasil mengecoh Mayor Koenig. Berkat kejadian tadi, hubungan Tania dan Vasily semakin dekat dan bermaksud melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius setelah kondisi benar-benar aman, karena sekarang Vasily masih harus fokus untuk mengusir para tentara Jerman dari Stalingrad.
Terlihat Vasily sedang berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Koenig yang karena terlalu lama menunggu, ia harus ketiduran sehingga harus melewatkan momen yang ia nanti-nantikan. Dan ketika tentara Jerman muncul, Vasily harus berpura-pura mati dan harus merelakan buku catatannya yang dibawa tentara Jerman yang sering Vasily bawa. Benar saja, kini Vasily dianggap gugur di medan perang yang dimana berita tersebut sangat cepat sekali tersebar sehingga Khrushchev yang mengetahui langsung memarahi Danilov terkait ide atau cerita tentang Vasily sang pahlawan, karena dengan matinya Vasily tentu akan kehilangan percaya diri untuk mempertahankan kota Stalingrad. Been playing your fiddle too much. Setelah beranggapan Vasily sudah gugur, kini Mayor Koenig harus dipulangkan kembali ke kota asalnya yang karena Mayor Koenig curiga dan beranggapan bahwa Vasily masih hidup, ia pun langsung menemui Sasha si anak untuk merencanakan sebuah jebakan dan memastikan apakah Vasily masih hidup karena selama ini ia sudah curiga bahwa Sasha lah orang yang selama ini memocorkan tempat persembunyiannya. You swear? Ya, benar saja kecurigaan itu terbukti di mana Sasha langsung memberitahukannya terkait rencana Mayor Koenig yang akan bersembunyi di stasiun dan secara tidak sadar itulah sebuah jebakan yang direncanakan Mayor Koenig. Akibatnya Sasha harus mati tergantung Tanya dan Vasily yang melihatnya pun sangat dibuat shock dan sakit hati atas kematian Sasha yang tentunya ulah dari Mayor Koenig, dan Vasily berjanji akan membalaskan dendamnya dan berusaha menenangkan Tanya dan memintanya untuk pergi ke zona yang lebih aman untuk menemani si ibu yang saat ini hanya sebatang kara. No! You kill me too! Let me go! This is what he wants! Berkat bantuan Danilov, Tanya dan si ibu berhasil menempatkan tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu pada Tanya akibat dari ledakan bom yang secara tiba-tiba jatuh di hadapannya. Sontak Danilov yang melihat kejadian itu pun beranggapan bahwa Tanya sudah wafat dan langsung bergegas pergi menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tanya, Danilov pun bersedia menjadi tumbal agar Mayor Koenig terpancing keluar dari tempat persembunyiannya. Something useful for a change. Tanya isn't coming back. Benar saja, setelah lama menunggu akhirnya Mayor Koenig pun terpancing keluar dari tempat persembunyiannya yang mengira bahwa yang tadi ia tembak adalah Vasily, dan tatkala Mayor Koenig baru keluar dan akan pergi dari situ, tiba-tiba ...180 hari setelah Mayor Koenig mati, kini tentara Jerman dipaksa keluar dari Stalingrad dan Vasily pun akhirnya pergi ke rumah sakit yang faktanya Tanya masih hidup dan sedang dirawat di sana. Dan film pun tamat.